Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Swendra J. Jalimun. Kembali kita akan mendengar kebenaran firman Allah. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah kasih yang Kau berikan kepada kami. Mana Kau memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk kembali kami mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, kuduskanlah pikiran, telinga kami, hati kami, sehingga saat kami menerima kebenaran firman-Mu, kami terima dengan baik, dan Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami juga dapat melakukannya dengan baik. Ajarkan kami untuk dapat mengamalkan kebenaran firman-Mu bagi orang lain, sehingga nama-Mu boleh diagungkan dan dimuliakan. Hari ini juga Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga tutur kata hamba-Mu hanyalah kebenaran firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan kepada kami, yang dapat membangkitkan semangat kepada kami, yang dapat memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua Tuhan, yang melihat, mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, apa kabar Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Untuk itu, mari sama-sama kita akan membahas kebenaran firman Allah yang sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke dalam kerajaan surga. Karena hari ini adalah hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Untuk itu, mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 6, sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di sini firman Allah begitu jelas menerangkan bahwa Tuhan Yesus setelah 40 hari dia menemui murid-muridnya, maka genaplah untuk dia naik ke dalam kerajaan surga. Mengapa dia harus naik ke dalam kerajaan surga? Karena dia pernah turun dari surga dan datang ke dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bahas bersama-sama dari mulai ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Jadi rupanya bangsa Israel saat itu masih berharap setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus ini. Dia berharap bahwa Yesus ini membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi pada saat itu. Karena bangsa Israel pada saat itu masih dijajah oleh kerajaan Romawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi saat seperti itu mereka berharap setelah kebangkitan Yesus, Yesus memulihkan bangsa ini. Artinya terjadi satu kemerdekaan untuk bangsa ini. Sehingga mereka memiliki raja yang dapat memimpin bangsa ini kembali. Jadi angan-angannya atau pikiran mereka berharap seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka tidak mengerti apa yang direncanakan Tuhan bagi bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Sehingga Yesus menjawab di ayat berikutnya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angan-angan bangsa Israel ini ternyata baru terwujud. Ya, bangsa ini merdeka, tidak lagi di bawah penjajahan Romawi, yaitu pada tanggal 14 Mei. Kebetulan hari ini juga kita sama-sama di bulan Mei, yaitu tanggal 21 Mei. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi pada tanggal 14 Mei tahun 1948, dipulihkanlah bangsa Israel. Artinya bangsa Israel merdeka menjadi suatu bangsa. Tidak lagi menjadi bangsa yang nomaden, ya, tidak tetap. Sehingga pernah tinggal di Mesir, akhirnya di sana diperbudak dan akhirnya kembali ke daerahnya sendiri yaitu ke Israel. Dan baru merdekanya tanggal 14 Mei 1948. Jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwa hari kemerdekaan bangsa Israel saat itu. Tetapi sebenarnya jawaban Yesus itu bukan ke situ arahnya, ya. Jadi dia ingin memulihkan bangsa ini, bukannya bangsa Israel secara jasmani, tapi bangsa Israel secara rohani. Ya, di mana banyak orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka akan ada pemilihan bangsa. Ya. Nah, ini ada di dalam kitab Petrus. Kita akan baca 1 Petrus 2 ayat 9 ya sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud oleh Tuhan adalah bangsa rohani, yaitu orang-orang umat kepunyaan Allah yang dibentuk, kemudian ya menjadi satu bangsa yang terpilih, ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi bukannya bangsa Israel secara jasmani. Jadi Allah ingin membentuk satu kerajaan bangsa Israel rohani, di mana isinya adalah orang-orang yang sudah pindah
dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya, hidup dari dalam dosa menuju kepada hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi inilah yang sebenarnya rencana Tuhan yang ingin dilakukan, ya, tetapi karena pada saat itu disampaikan murid-muridnya belum paham, ya, dan mereka tidak mengerti, ya, makanya mereka tidak paham hal itu, jadi Tuhan juga tidak menjelaskan, karena memang pada waktu itu Yesus sendiri mempersiapkan dirinya untuk kembali ke dalam kerajaan surga. Jadi bukannya pada saat itulah kerajaan bangsa Israel dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut pada ayat berikut. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi yang paling utama adalah bahwa pesan Tuhan Yesus saat itu bukannya untuk membentuk suatu kerajaan, tetapi untuk meneruskan pelayanan, untuk bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Tadi dikatakan membentuk suatu kerajaan umat pilihan Allah supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Allah. Jadi inilah maksud Allah yang sebenarnya. Makanya di ayat 8 ini dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Di mana nanti nama Allah itu diagungkan, nama Allah itu dimuliakan. Dan itu terbukti setelah Petrus menerima urapan Roh Kudus, dia bersaksi banyak orang-orang yang sakit yang disembuhkan. Bahkan bayangan Petrus sendiri bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat itu terjadi pada murid-muridnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena murid-muridnya ini menerima Roh Kudus. Ya. Kalau orang menerima Roh Kudus, maka dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat. Karena Yesus pernah berpesan, ya, di ayat-ayat yang lain dia katakan, kamu dapat berbuat seperti yang aku perbuat, bahkan lebih besar. Artinya apa? Artinya dengan urapan Roh Kudus yang diberikan kepada orang itu, yaitu orang yang percaya dan menerima urapan Roh Kudus, maka dia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka pentinglah setiap orang itu harus menerima kuasa itu, yaitu menerima Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama-tama dia bisa menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem itu daerahnya sendiri, ya. Nah, setiap orang itu harus mampu menjadi saksi buat daerah sekitarnya, ya. Di mana Bapak Ibu tinggal? Kalau Bapak Ibu tinggal di Depok, maka Bapak Ibu harus bisa menjadi saksi di Depok. Jangan Bapak Ibu punya angan-angan pengen menginjil ke Inggris, ke Prancis, ke Jepang, ke Selandia Baru. Tapi di daerah saudara sendiri tidak pernah diberitakan kebenaran firman Allah. Jadi yang dimaksud adalah supaya kita ini bisa menjadi saksi di daerah kita sendiri. Dan terutama lagi adalah di dalam keluarga kita. Kalau kita di dalam keluarga saja tidak bisa menjadi saksi, tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa menjadi contoh, lebih baik nggak usah bersaksi. Karena apalah artinya nanti juga saudara atau istri atau orang tua atau kakak atau adik akan mengatakan kamu itu hanya bisanya ngomong saja, bicara saja, tapi kenyataannya tidak ada. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan menjadi garam yang tawar. Nah, Tuhan tidak kehendaki hal semacam itu, ya.
Tuhan kehendaki kita bisa menjadi saksi di Yerusalem, di daerah kita sendiri, dan terutama dalam keluarga kita sendiri. Baru kita bisa bersaksi juga ke daerah-daerah yang lain, sekitar yang lainnya. Kalau di daerah Israel ada daerah yang namanya daerah Yudea, Samaria, ya. Mungkin daerah sekitar kita, daerah-daerah atau kecamatan-kecamatan yang berbeda dengan kita. Kalau kita bisa melakukan perkara yang kecil, maka kita pun mampu melakukan perkara yang besar. Kita bersaksi dengan lingkup yang kecil kita mampu, maka kita pun mampu bersaksi pada lingkup yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus ke surga itu ada saksinya, ya, banyak saksinya. Jadi tidak katanya, ya, atau menurut Yesusnya itu sendiri mengatakan bahwa dia pergi ke surga. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi ini terbukti dalam kisah para rasul ini dikatakan bahwa murid-muridnya saat itu menyaksikan. Bahkan lebih dari 100-an yang menyaksikan hal itu. Ya, kurang lebih hampir 120 orang menyaksikan. Jadi tidak ada yang dikatakan dia pergi ke suatu tempat atau ke surga lalu hanya katanya. Ya, tidak benar berdasarkan kesaksian orang-orang yang melihatnya. Jadi Yesus ini naik ke surga betul-betul. Dia naik ke surga karena ada saksinya, dan saksinya itu murid-muridnya, ya, yang ada saat itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang bicara bahwa dia pernah ke surga tapi tidak ada saksinya, jangan percaya. Berarti itu bohong, ya. Karena orang yang pergi ke surga pasti harus ada saksinya. Apalagi kalau bolak-balik ke surga. Kalau saya udah pergi ke surga, saya nggak mau balik lagi. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain murid-muridnya saat itu juga ada, ya, yang tiba-tiba hadir di sana, dua orang yang berpakaian putih, malaikat Allah, ya, yang wajahnya mungkin tampaknya seperti anak-anak muda. Nah, mereka memperingatkan hal itu, ya, mengingatkan hal itu kepada mereka. Apa yang disampaikan kedua orang ini, ya? Nah, kita akan baca berikutnya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itu orang-orang melihat ke atas, ya, orang-orang Galilea ini, ya, artinya murid-murid Tuhan Yesus ini melihat ke atas. Karena dia menyaksikan bahwa Yesus naik ke surga. Kemudian tiba-tiba awan meraibkan dia. Artinya tidak kelihatan lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat itu mereka menjadi bingung, ya. Maka kedua orang ini mengingatkan, ya, bahwa Yesus yang terangkat ke surga, ya, itu akan kembali lagi. Ya. Kapan kembali? Nanti akan kembali. Ya. Dikatakan bahwa dia akan datang kedua kali ke bumi ini. Ya. Di sini dikatakan bahwa
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya tidak dengan cara yang berbeda. Cara yang sama ini artinya apa? Tetap disaksikan banyak orang. Kalau kemarin ya atau beberapa tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga itu disaksikan hanya dengan beberapa muridnya. Tetapi nanti ya yang akan menyaksikan kedatangan Yesus dari surga untuk kedua kalinya itu akan disaksikan semua umat manusia. Waduh, luar biasa. Berarti hari yang sangat luar biasa. Hari yang dinanti-nantikan umat Tuhan. Ya. Tetapi bagi orang berdosa, hari itu adalah hari yang paling menakutkan. Kenapa? Karena pada saat itu akan terjadi hukuman buat mereka. Tetapi buat orang percaya hari itu hari kesukaan. Di mana Allah akan mengangkat orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi berbahagia kalau Yesus itu naik ke surga. Ya. Karena setelah dia naik ke surga, dia tidak membiarkan murid-muridnya ini menjadi yatim piatu, ya. Artinya ditinggalkan begitu saja. Tetapi dia memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyertai mereka. Supaya mereka tidak merasa sendiri lagi. Tapi mereka merasa Allah bersatu di dalam dirinya. Immanuel. Yang dikatakan Immanuel. Inilah Immanuel. Allah bersatu dalam bentuk Roh Kudus. Ya, Roh Kudusnya ini akan diberikan kepada umatnya, ya, yang percaya kepadanya di seluruh dunia sejak zaman ini, maka sampai sekarang umat Allah sedang persiapkan, yaitu dengan mengurapi setiap orang. Nah, oleh sebab itu kita harus bersiap-siap. Bapak Ibu yang belum menerima Roh Kudus, siap-siap untuk menerima Roh Kudus. Minta dengan sungguh-sungguh. Karena peristiwa loteng Yerusalem ini sudah pernah terjadi dan tetap terjadi sampai Tuhan Yesus datang. Artinya pengurapan Roh Kudus tidak pernah berhenti sebelum Yesus datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu boleh berdoa di mana saja. Di rumah, ya, di gereja, maka pasti nanti Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya Bapak Ibu bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Karena disinilah yang dimaksud tadi Petrus itu, supaya kita ini menjadi satu kerajaan, imamat yang kudus, imamat rajani, ya. Kita lihat di sini, ya. Kamulah bangsa yang terpilih. Wah, luar biasa ya. Jadi bangsa yang sudah dipilih. Ya. Dari berbagai bangsa. Ya. Baik dia bangsa Amerika, bangsa Jepang, bangsa Spanyol, bangsa Indonesia, bangsa Rusia. Umat-umat Allah itu dipilih, dibentuk, ya, dipersiapkan. Makanya bahasanya juga satu, menjadi bahasa, suatu bahasa kebangsaan, yaitu bahasa roh. Yang dulu, ya, pada saat mendirikan menara Babel, itu dikacaukan bahasa. Dari satu bahasa dikacaukan jadi berbagai-bagai bahasa. Dan sekarang Allah memberikan bahasa yang sama, yaitu bahasa roh. Jadi kalau orang terima Roh Kudus di Amerika,
di Jepang, di Indonesia, di Australia, di mana saja, maka dia akan berkata-kata dengan bahasa yang sama. Mengapa? Karena dia menjadi suatu bangsa, suatu kerajaan, di mana kita adalah rakyatnya, Yesus adalah rajanya. Berarti bahasanya sama. Seperti Indonesia, ya, satu bahasa, bahasa Indonesia. Ya. Dari Sabang sampai Merauke pakai bahasa Indonesia. Begitu juga nanti kita dari seluruh dunia, karena diurapi dengan Roh Kudus yang sama, kita memiliki bahasa yang sama, yaitu bahasa roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi kalau Bapak Ibu diurapi Roh Kudus, berarti Bapak Ibu adalah bagian daripada bangsa itu yang terpilih. Berbahagialah kita kalau kita menjadi bangsa yang terpilih. Ya, menjadi rakyat yang sengaja dipilih oleh Allah itu sendiri. Imamat yang rajani, ya, imamat yang berkerajaan. Wih, luar biasa, menjadi imam-imam dalam kerajaan. Ya, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita ini kepunyaan Allah. Makanya saya katakan menjadi domba Allah, milik Allah. Ya, saya pernah kupas itu dalam Roma pasal 8 ayat 9, ya. Dikatakan bahwa barang siapa menaruh Roh Kristus, dia menjadi milik Kristus. Nah, ini milik Allah, ya. Betul-betul milik Allah, ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi inilah tujuannya, ya. Bangsa menjadi bangsa besar kalau rakyatnya juga melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya. Bangsa akan hancur kalau rakyatnya tidak mau diatur oleh pimpinannya, oleh presidennya, oleh rajanya. Tapi bangsa yang baik adalah kalau rakyatnya juga mau menurut dari yang dikatakan oleh pemimpinnya, ya presidennya, rajanya. Nah, kalau kita dibentuk ini menjadi satu bangsa, satu kerajaan, sehingga kita menjadi umat-umat Allah, yaitu umat-umat pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut sedikit lagi. Supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi bukan perbuatan yang kecil. Ya, kamu dapat berbuat yang lebih besar. Ya. Jadi perbuatannya bukan yang kecil tapi semakin besar. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Kita dipanggil dari kegelapan. Panggil dari orang yang melakukan dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, janganlah hidup tinggal di dalam dosa. Janganlah hidup di dalam kegelapan. Ya, hiduplah di dalam terang Allah, terang yang ajaib. Maka hidup kita ini akan menjadi semakin hari semakin sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ya, dahulu kita bukan umat Allah. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Tetapi setelah kita dipilih Allah, setelah kita diurapi Roh Kudus, maka kita diajar untuk melakukan kebenaran firman Allah. Ya, karena Roh Kudus itu membawa kita kepada kebenaran. Nah, dengan membawanya kepada kebenaran, artinya kita harus hidup menjadi umat Allah yang berubah dari yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Waduh, luar biasa. Kalau Bapak Ibu jadi umat Allah itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu dipilih dari sekitar 7 miliar ya orang di dunia ini menjadi umat Allah. Waduh, sangat luar biasa. Sebab itu berbahagialah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menjadi umat Allah, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Yang dahulu tidak dikasihani,
tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu, dulu kita ini nggak dikasihani, ya, tidak disayang. Kenapa? Karena perbuatan kita jahat. Tetapi setelah kita mendengar firman Allah dan kita bertobat, kita menjadi baik, kita menjadi benar, ya, maka kita dikasihi oleh Allah, ya, memperoleh belas kasihan Allah. Supaya apa? Supaya kita ini diselamatkan. Jadi maksud daripada Tuhan Yesus naik ke surga adalah Dia mempersiapkan umat-umatnya di akhir zaman. Oleh sebab itu berbahagialah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dipilih menjadi umat-umat Allah. Mulai sekarang, hiduplah dalam kebenaran. Ya, sampai Yesus nanti datang kembali dengan cara yang sama. Dia akan datang untuk menjemput orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur di mana Engkau telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. 2000 tahun yang lalu Engkau telah naik ke surga, disaksikan oleh umat-umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Bahkan Engkau juga akan kembali kedua kalinya untuk datang kembali menjemput kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ajarlah kepada kami Tuhan, untuk kami tetap hidup dalam kebenaran. Karena hanya orang yang hidup dalam kebenaranlah yang akan diselamatkan. Ajar kepada kami Tuhan untuk memelihara hidup kami dengan baik. Ajar kami menghindari Tuhan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Sehingga hidup kami ini Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah menyadari Tuhan bahwa Engkau sudah memilih kami dari sekian banyak umat manusia di dunia ini. Ini semata-mata karena Engkau begitu baik. Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu Bapa dalam surga, urapilah kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menjadi saksi dimanapun kami berada. Baik dalam rumah tangga kami sendiri, baik dalam lingkungan kami. Bahkan Tuhan lebih jauh lagi Tuhan, kecamatan-kecamatan, bahkan mungkin negara kami ya Tuhan. Jadikan kami berkat bagi mereka semua, sehingga banyak jiwa boleh mendengar berita Injil melalui lidah bibir kami. Urapi kami Tuhan, sehingga tutur kata kami mengandung kuasa yang dapat menarik banyak jiwa datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.